Hi, and welcome to the Australian Stock Report's Multimedia Education Program. My name is Carl Capolingua, and I'm the Head of Education at the Australian Stock Report. Hello, my name is David Galtieri, and I'm one of the Senior Education Facilitators. In this multimedia presentation, we'll be taking you through a number of key concepts that we believe will help you achieve long-lasting success when trading the world's financial markets. This multimedia education program has been based upon Australian Stock Report's Live Data Trading Workshop series. The Live Data Trading Workshop was first created in 2008 to fill what we saw as a void in the trading education market and to better educate our clients. You see, at the time, most trading courses were being run on the weekends when markets are closed. We believe that the best way to learn how to trade is to watch real traders placing real trades on live markets. The education modules that you are about to watch are designed to capture the essence of a live data trading workshop in a format that you will be able to watch time and time again. All the concepts covered in the live data trading workshop will also be covered here in great detail. And after you have completed watching each module in the program, we believe that you'll be able to make more confident and less emotional decisions when trading the financial markets. Along with this multimedia presentation, you'll also gain access to a vast amount of information on trading and a number of great trading tools through the Live Data Trading Workshop portal, which you can access through your Australian Stock Report subscription. You'll also have a dedicated team of professional traders just an email or a phone call away, ready to help you understand the trading strategies we're about to teach you and help you feel at ease with the technology. At the end of this multimedia program, we'll also review the next steps you can take on your trading journey with us, including attending the exciting VIP Traders Conference. Carl and I look forward to hearing about your trading success and seeing you at a live event sometime in the near future. But for now, let's get started.
ini. Selamat siang semuanya yang sudah hadir. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih sudah hadir di acara Australian Stock Report and Indo Global Business Gathering. Yang tentunya kalau Anda mendengar kata business gathering, apa yang ada dalam benak Anda? Serius? Atau mungkin networking? Ya, untuk sebagian orang sekarang yang kalau kita mendengar kata business gathering, kita bicara tentang networking. Ya, mungkin juga ini bisa kita lakukan di hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini, yang tentunya Anda sudah hadir di acara yang diselenggarakan oleh IGE, Indo Global Exchange Indonesia, sebuah perusahaan administrator keuangan pertama di Indonesia. Nanti akan diperkenalkan lebih lanjut apa sebenarnya administrator keuangan ini, ya. Dan juga event ini tidak diselenggarakan oleh IGE sendirian, tapi juga bekerja sama bersama Australian Stock Report yang merupakan perusahaan penasihat keuangan dan investasi terbesar di Australia. Dan juga selamat datang juga kami ucapkan kepada Mr. John Osi as Senior Managing Partner Indo Global Exchange Private Limited. Juga ada Mr. Martin Silitonga as Managing Partner Indo Global Exchange Private Limited, dan juga Mr. John Sofarnos as Managing Director Australian Stock Report. Nah, jangan dibayangkan ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa jangan dibayangkan bahwa ini nanti akan menjadi percakapan satu arah yang dengan bahasa Inggris, nanti juga akan bilingual. Jadi Anda nanti bisa mengetahui lebih banyak ya tentang acara ini. Juga nanti ada Bapak Tanadi Santoso yang merupakan motivator ternama sekaligus bisnismen yang dikenal dengan bisnis wisdomnya. Nah, ini nanti Bapak Tanadi akan memberikan overview seputar empowering the client. Nanti Anda bisa mengetahui lebih banyak tentang apa empowering the client ini sesuai dengan tema business gathering di event hari ini. Yang spesial adalah Anda nanti juga bisa menyaksikan paparan dari Mr. Carl Kabalingja sebagai Vice President and Head of Education Australian Stock Report, yang dia sendiri mempunyai TV show di Australia. Tadi Anda juga sudah menyaksikan. Hebatnya lagi, setelah acara ini nanti kalau Anda ingin ngobrol-ngobrol bisa ada sesi khusus untuk ngobrol-ngobrol dengan Mr. Carl. Beberapa partner yang ada dalam IGE, tentunya kita juga ingin tahu lebih banyak apa sebenarnya Indo Global Exchange itu. Akan disampaikan semuanya A to Z-nya langsung oleh Managing Partner Indo Global Exchange Indonesia. Mari kita sambut Bapak Eka Budi Saputra. Okay, everyone. Thank you for your timing in our event. My name is Eka Budi Saputra. I am the Managing Partner of Indo Global Exchange Private Limited, and especially for Indonesian area. Okay, our company is designed to serve our client in Indonesia, special and in Asia region. We provide administrator account management system for our client in Indonesia. So we want to create a system to support our client to trade in a global market. Jadi perusahaan kami, administrator keuangan pertama di Indonesia. Sampai saat ini kami satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memprovide service administrator. Jadi klien akan mempunyai fasilitas exercise account management. Jadi klien akan buka account sendiri di salah satu prinsipal yang kami rekomendasikan. Kemudian masuk ke sistem custodian bank di beberapa prinsipal kami. Dan tugas kami sebagai administrator akan melaporkan ke klien secara langsung, kemudian secara accountable dan detail langsung dari account masing-masing klien. Kami mempunyai teknologi untuk menciptakan sebuah analisa maupun riset untuk masing-masing account klien. Dan pada prinsipnya masing-masing klien akan bisa mengakses accountnya sendiri selama 24 jam 7 hari. Tidak ada satupun orang yang bisa mengecek atau mengontrol kondisi account masing-masing klien kecuali klien itu sendiri.
Kemudian sistem yang kami pergunakan adalah akun itu tidak kami pool atau tidak jadikan satu oleh perusahaan kami maupun oleh prinsipal, tapi under the client name, semua di bawah nama klien langsung. Jadi kami sebut your money is still in your hand. Jadi uangnya kalian tetap di klien, dan sebagai contoh misalnya ada 10.000 klien, artinya kami mensupport untuk 10.000 account, dan teknologi itu yang kami pergunakan. Jadi nobody can touch your money except you. Jadi nggak ada bisa menyentuh uang klien sama sekali kecuali klien itu sendiri. Kemudian dari setiap service yang kami berikan, target kami adalah membuat akun klien menjadi profit. Kalau apabila klien menjadi profit, it means we get paid. Jadi ketika klien menjadi profit akunnya, artinya kami secara service akan mendapatkan payment dari klien atas service kami. Kemudian sistem yang kami pergunakan, platform yang kami ada, semua sifatnya direct market access. Jadi semua klien akan langsung bisa transaksi langsung ke bursa aslinya. Misalnya Anda membeli saham Telkom di New York Stock Exchange, itu artinya Anda akan punya saham Telkom langsung di New York Stock Exchange, dan Anda akan dapat dividen ketika Telkom membagikan dividennya direct langsung ke akun Anda masing-masing. Kemudian untuk trading gold di market London, Anda akan juga dapat transaksi code atau kode transaksi untuk transaksi gold di London Mercantile Exchange. Kemudian di Chicago juga seperti itu. Jadi semuanya transaksi yang ada di platform yang dipergunakan oleh prinsipal kami itu langsung ke direct market access. Sebagai contoh misalnya ada salah satu klien kami di Indonesia membeli currency, let's say euro, artinya di belahan dunia yang lain akan ada orang lain yang mengambil posisi Anda. We don't have a system on market making. Kita tidak punya sistem dalam market making, jadi semua harga langsung dari market. Anda beli di Indonesia, mungkin salah satu orang di Australia atau di Eropa itu langsung mengambil posisi transaksi Anda. Sistem fund management dari klien, kami masuk dalam custodian and segregated account system yang diproteksi oleh pemerintah Australia dan diprotek langsung oleh pemerintah Australia, dan kami di audit, semua prinsipal kami di audit setiap 3 bulan, auditable. Anda sangat mudah untuk bisa mengecek semua transaksi maupun kredibilitas dari masing-masing prinsipal kami, karena semua prinsipal kami under license Australian Securities Investment Commission. Jadi Anda bisa masuk ke salah satu website pemerintah Australia, www.asic.gov.au. Di website kami, di setiap marketing tools kami, pasti kami sebutkan nomor registrasi masing-masing company. Anda bisa langsung cek perusahaan ini kredibel tidak, di audit terakhir seperti apa. Anda langsung bisa cek semua detail, Anda bisa dapatkan di sana. Artinya itu salah satu cara kami menunjukkan protecting the capital, proteksi untuk capital masing-masing klien. Dan the best way for you as the client, we believe that the best investment company for you is yourself. So it means the best company for you is yourself. So get educated, get education, get knowledge for your own investment, because we believe the best vehicle for you to grow your wealth, to grow your financial freedom is your own account. That's the important thing. Jadi terbaik untuk klien adalah dia, perusahaan investasi terbaik untuk Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi kami akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat account yang Anda miliki menjadi sebuah perusahaan investasi itu Anda, yang Anda bisa kontrol tiap hari, Anda bisa kendalikan resikonya, dan Anda bisa maksimalkan returnnya. Terima kasih. Demikian review dari saya, introduction dari saya. Semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Eka. Sudah ada gambaran ya tentang IGE, apa yang dilakukan. Dan memang sederhananya adalah saat sekarang banyak yang melakukan trading, seringkali kita belajar sendiri dan tiba-tiba loss gitu, karena kita tidak tahu analisanya bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Di sini dibantu oleh Indo Global Exchange untuk menyediakan informasi termasuk informasi tentang apa yang bisa boleh Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau Anda selama ini melakukan trading dan masih meraba-raba,
sekarang sudah tidak perlu meraba-raba lagi karena informasi yang secara detail dan juga analisanya sudah disediakan oleh IGE, Indo Global. Special offer 1, 2, 3. Kalau Anda offer penawaran ini Anda ambil 3-3-nya, mestinya 1.500, Anda cuma mendapatkan $1.200 Australia. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari, sekaligus nanti waktu lunch break dan coffee break Anda bisa tanya-tanya langsung kepada staf administrator kami yang ada di dekat meja registrasi. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, sesi overview dari Bapak Tanadi Santoso. Siapa yang di antara Anda di sini menjalankan bisnis dan merasa bahwa bisnis itu sulit? Siapa? Oh, berarti di sini pebisnis unggul semua ya, tangguh semua ya Pak ya. Bisnis itu nggak sulit. Tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di sini. Siapa yang bilang menghadapi klien itu rodok-rodok jengkel no ya? Kok ada yang ketawa? Hah? Wah, yang ketawa di pihak klien atau menghadapi klien, Pak? Menghadapi klien, oke. Kadang-kadang menjalankan bisnis, menghadapi klien, banyak yang bilang itu gampang-gampang susah. Sebenarnya tidak susah kalau kita tahu caranya bagaimana menghadapi mereka dan juga memberdayakan mereka. Bagaimana untuk empowering your client? Mari kita bersama-sama untuk menyimak overview-nya dari Bapak Tanadi Santoso. Tepuk tangan untuk Pak Tanadi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini saya akan 2 kali tampil. Yang pertama setengah jam awal empowering the client, dan nanti pada jam 4 saya akan membawakan going extra mile, bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih. Saya akan mulai dengan sebuah cerita yang sederhana. Kalau Anda pernah pergi ke sirkus, saya tidak tahu di sini apa yang pernah pergi ke sirkus sama enggak. Siapa yang pernah pergi ke sirkus? Zaman dulu mungkin? Ya, oke. Sirkus itu kalau Anda lihat gajah sirkus turun, ya loh. Gajahnya dibawa sama pawang, lalu ditaruh di tengah ya. Begitu gajahnya ditaruh tengah, supaya dia tidak berjalan lagi, ada orang menaruh sebuah rantai di kakinya gajah. Rantainya kecil aja, cuma klak gitu ya, rantainya. Dan kenapa kok seperti itu? Ternyata gajah sirkus itu sejak kecil, waktu dia masih kecil, kakinya dirantai. Ketika kakinya dirantai, dia jalan jatuh. Ya. Lalu dia mencoba lagi jalan, sekali lagi jatuh. Dan kalau gajah sirkus itu sudah jatuh 2 kali, dia tidak akan mau lagi jalan kalau kakinya ada rantainya. Walaupun dia sudah besar, sudah 10 tahun, 20 tahun, dan kekuatannya sudah 10, 20, 30 kali lipat daripada ketika kecil. Dan dia tarik, pasti rantai itu jatuh putus ya. Tapi dia tidak berani lagi. Mengapa? Karena pengalaman dia yang buruk mengatakan bahwa kalau ada rantai, jangan jalan. Saya pernah punya seorang sahabat yang menjadi penggemar, jadi fans saya. Tiap kali saya seminar di Jakarta, dia selalu datang. Ya. Dia datang, sampai berapa tahun saya tanyain, Mas, sampai tiap kali aku seminar datang. Iya Pak San, aku itu sebetulnya pengen seperti Bapak, pengen jadi pengusaha, ya, pengen jadi bisnismen. Dan saya tanya sama dia, loh, kenapa kok tidak mulai saja? Iya belum Mas, belum berani gitu. Loh kenapa tidak berani? Dia bilang, saya pernah gagal soalnya. Dan saya tanya gagalnya kenapa? Iya dulu saya itu bikin restoran, rugi, saya harus bayar utang 1 tahun Mas. Saya tanya kapan itu terjadi? Dan ini yang menarik. Dia bilang 12 tahun yang lalu. Jadi 12 tahun yang lalu dia gagal, dia tidak pernah mencoba lagi sampai 12 tahun. Dan selalu memikirkan aku mau nyoba, kapan, tapi tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena kakinya sudah dirantai oleh gajah sirkus. Dia bilang kalau aku bisnis sendiri, aku akan jatuh dan aku akan rugi lagi. Ini yang menjadi hantu dibuat kita, di benak kita, setiap kita itu punya rantai gajah sirkus masing-masing. Saya tidak tahu apa yang terjadi Anda, saya juga punya hal yang seperti itu. Artinya mulai sekarang mungkin kita perlu mikir, mungkin zaman sudah berubah, mungkin hidup sudah berubah, mungkin saya sudah berubah, mungkin saya sudah menjadi lebih baik, dan mungkin itu yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, sesi pertama ini kita bicara tentang empowering the client. Ya. Materi dari slide saya semuanya ada di www.tanadisantoso.com. Jadi begitu Anda masuk www.tanadisantoso.com, di sebelah kiri bawah ada tulisannya download materi. Anda download, passwordnya IGE huruf besar semua, IGE huruf besar semua. Jadi Anda bisa download, ada 3 mega file untuk yang pagi ini dan yang sore saya jadikan satu. Jadi satu file ada 62 slide atau 64 slide saya lupa. Anda bisa download, ada passwordnya, itu dalam PDF Anda bisa lihat kalau besok atau besok lusa mau dilihat ya. Nah, saya ingin share tentang empowering the client, fast changing market. Kalau kita lihat market ini berubah dengan sangat cepat.
Ya, apa yang terjadi di dalam 20 tahun terakhir ini, kalau bahasanya orang Surabaya bilangnya gila nih. Ya. Perubahannya itu luar biasa. Ya. Saya masih ingat saya pertama kali berbisnis untuk minta telepon di Jalan Kartini, minta 1 telepon, nunggunya 1,5 tahun. Hari ini pembantu rumah saya itu ketika gajian pertama beli apa? BlackBerry bekas, gila ya. Itulah zaman sudah berubah seperti itu ya. Pembantu saya gajian terus mau tanya, mau beli apa Mbak? Kan makan di rumah ya. Iya, mau beli BlackBerry bekas. Bayangkan, pembantu itu pertama kali beli BlackBerry bekas. Ketika orang-orang BlackBerry dari Kanada datang ke Jakarta, mereka kaget. Di sini anak SD kelas 4, kelas 5 BlackBerryan semua. Di Amerika atau di Eropa atau di Kanada itu hanya orang pebisnis yang pakai BlackBerry. Ya. Di sini BlackBerryan semua, apalagi kena BlackBerry yang China itu ya. Semua BlackBerryan yang terjadi. Ya. Perubahan yang terjadi di dalam market kita begitu besar. Ini dunia internet, karena kita bicara banyak tentang internet. Hari ini saya mencoba untuk nambahin sedikit tentang internet ya. Ini zaman tahun 69 baru ada email ya, 79 ini baru ada, tapi sebetulnya kira-kira tahun 88 ini loh baru mulai jalan ya, mulai jalan di sini. Jadi kita praktis kali kira-kira tanggal tahun 78, 88, tahun 90-an itu baru mulai kita ada internet, baru mulai jalan ya. 86 saya buka tuh komputer Mikronet di Surabaya ya, Bang Mas Firman, sampai sekarang 26 tahun lebih ya. Perubahan itu luar biasa. Kalau Anda tahu, dulu yang namanya hard disk ya, saya masih ingat 10 mega bukan giga ya, 10 mega harganya $1.590. Artinya per 1 mega itu harganya 159 US ya. Hari ini bukan $1 ya, bukan, tadi kan $159. Hari ini 1 sen US dollar bisa dapat 28 mega. Artinya penurunan itu begitu drastis ya. Internet itu dulu 10 tahun pertama dari adanya internet sampai 10 tahun sampai 2003 ya. Materi yang diupload ke internet itu sama dengan 2 harinya sekarang. Ya, ini datanya. 2 hari uploadan orang ke internet itu sama dengan 10 tahun pertama. Inilah perubahan yang terjadi ya. Dan apakah Anda masih ikut berubah atau tidak? Ini pertanyaan kita selalu ya. Zamannya berubah. Facebook itu adanya 2003 ya. Sampai sekarang tidak ada 20 tahun. Sudah hampir menjadi perusahaan terbesar di dunia ya. Bahkan waktu dia go public itu sampai terjadi kontroversi yang luar biasa. YouTube mulai jalan dan seterusnya. Inilah kehidupan internet digital kita. Kalau kita lihat ini fisiknya dari dulu, mulai dari yang model modem dan lain-lain ya, sampai saya masih ingat, saya kira 89 atau 90. Saya pertama kali akses internet itu melalui ITB Bandung. Melalui ITB Bandung yang pertama kali diklik itu ada yahoo.com. Begitu keluar Yahoo rasanya kayak hebat, wih Yahoo gitu ya, kayak hebat. Sekarang tidak ada apa-apa lagi. Itulah zaman yang hanya pendek sekali, perubahannya sangat hebat. Inilah perubahan yang terjadi. Sampai sekarang semua di mobile, ya, semua di internet. Ya. Jadi Anda mau cari materinya download aja, Ya. Anak saya tanyai, kamu kalau bisa mau belajar itu paling enak apa? Pak, paling enak itu ya Pak ya, kalau waktu ujian di sebelahku ada Om Google ya. Kalau ada Om Google itu semua bisa. Zaman dulu tidak ada Google ya. Ini yang menarik tentang dunia perubahan. Nah, bahkan orang itu tidak tahu, ini saya gambarkan tentang ATM. Tahun 70-an itu ketika di riset, apakah perlu mesin namanya ATM? Tidak ada satupun orang yang bilang butuh. Orang bilang ngapain? Butuh uang ke bank aja, bank di sebelah gitu. Jadi kalau kita mau ngambil uang ada mesin gimana? Nggak perlu. Jadi ATM itu ketika pertama kali dilakukan fokus group, nggak ada orang yang mau. Mereka nganggap tidak penting adanya ATM itu. Tapi ternyata kalau Anda tahu sekarang, kehidupan kita sudah ATM terus. Transfer uang ATM, bayar ATM, ya, segala macam di ATM. Ya. Inilah perubahan dalam waktu 40 tahun. Segalanya jadi berubah. Begitupun dalam kehidupan kita. Ya. Nah, inilah perubahan yang terjadi itu sebetulnya didrive oleh ini. Jadi kita lihat teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan market. Kalau kita bagi ada 3 hal yang berubah. Yang pertama, semuanya berubah menjadi digital. Ya. Semua go digital. Yang kedua, semuanya menjadi global. Dan yang ketiga, future kita akan lebih individual. Kita lihat satu-satu ya. Semua makin digital. Ya. Anak saya kalau bangun, pertama kali yang dilihat adalah Facebook. Temannya dia bisa di London, bisa di New York, bisa di mana, tapi temannya dia di Facebook, ya, digital. Ya. Anda bayar 100.000 beli pulsa, dapatnya apa? Selesai. 100.000 sudah, pulsa tambah 100.000. That's it.
Anda belanja pakai apa? Kredit card, tidak ada uangnya. Dan pakai kredit card berbahaya. Kenapa orang sering kebablasan pakai kredit card? Ya? Kalau tidak percaya tanya ibu-ibu, pakai kredit cardnya berapa? Pak, paling sebulan cuma 5 juta lah. Ketika dia tagihannya 15 juta. Ya? Soalnya tidak kroso. Ya? Kalau Anda tak bayar uang 1 juta itu rasanya wakil. Kalau tanda tangan 1 juta itu kerek sama dengan 10.000 rasanya. Ya? Kan selesai. Ya? Jadi orang tidak kroso. Ya? Dan orang itu selalu terbodohkan oleh dirinya sendiri. Kenapa orang kredit card itu tahun pertama selalu gratis? Karena tahun pertama orang gratis beli, lalu dia maunya memutus pada bulan ke-11. Ingat apa enggak waktu putus? Nah, ingat. Kelewatan, oh iya belum tak cancel, gitu. Punya saya kredit cardnya, dan sudah lewat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua go digital, kehidupan go digital. Bahkan kerja sekarang kebanyakan go digital juga. Ya. Di Eropa, di Amerika orang sudah mulai tidak kerja pakai jam-jaman. Pokoknya kamu kerja selesai oke. Di rumah tidak apa-apa, lapor pakai internet. Ya. Inilah yang terjadi, shifting kita itu semua bergerak ke digital. Sahabat digital, ya, kehidupan masuk ke digital, ini yang terjadi. Dan yang kedua, globalisasi. Saya masih ingat ya, kalau kita sekarang ini super global. Saya kasih cerita tentang tas Louis Vuitton. Ya. Saya tunjukkan. Tas Louis Vuitton ini keluar, ya, yang versi baru tahun lalu di Paris, di launching. Satu biji 98 juta rupiah. Cuma keluar 200 unit. Katanya dalam 10 menit habis. Borok dibeli orang. Nggak boleh borok, satu orang cuma beli satu. 200 unit 10 menit dibuka orang habis. Ya. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik ternyata dalam tempo 12 jam tembakannya di Guangzhou sudah keluar 1,5 juta. True story. Ya. Yang model Tanggulangin mungkin masih sebulan lagi ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi globalisasi itu sudah begitu hebat. Anda lihat video film apapun di dunia ini yang jalan dalam waktu 6 hari sudah ada di mana? PTC. Ya, kalau di Jakarta di Glodok, ya, di Glodok itu 5.000-an, di PTC 7.000. Ya. Tapi dalam waktu 7 hari, bayangkan. Jadi hari ini dimainkan di Amerika, diupload orang. Anda tahu servernya di mana? Rusia, ya, Eropa Timur. Servernya di Eropa Timur. Lalu di-download sama teman-teman di Jakarta. Begitu di-download malam ber dulu 30.000. Ya. Yang bagus sampai sekian juta. Begitu di-burn jadi langsung dibagi. KB1 sing elek dulu ya, masih belum asli ya. Nanti aslinya baru keluar. Nah, itu globalisasi kita. Jadi semuanya sudah serba global ya. Kita lihat, nah inilah semua itu digital ya. Digital globalisasi. Semua orang sudah Twitter, YouTube ya. Di sini teman-teman yang sudah yang belum Twitteran siapa? Yang sudah Twitteran siapa? Katakan. Yang tidak mengerti pertanyaan saya siapa? Kayaknya tidak ngerti semua dari saya katakan ya. Oke, yang Twitter tweet saya Tanadi Santoso satu kata. Tanadi Santoso satu kata. Follow saya Tanadi Santoso satu kata ya. Nanti di tweet lagi seminar sama Pak Tanadi ngomongnya becek no, bosen nih ya. Twitter saya ya. Facebook saya Tanadi Santoso juga. tanadisantoso.fb ya. Jadi itulah kehidupan kita sekarang sudah digital. Nah yang terjadi apa? Individual. Makin lama itu makin individual manusia. Ya. Anda lihat buku, lihat majalah, lihat mana di internet beda dengan teman Anda karena Anda maunya Anda. Tiap orang berbeda. Nah, disinilah sebetulnya pemikiran kita tentang empowering the client. The client is different, everybody is different. Ya. Kita akan masuk dalam pemikiran ini. Nah, ini dulu sebelum jalan. Pelanggan zaman sekarang itu sudah seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat klien Anda sudah lebih pintar, lebih intelijen. Ya. Kita dulu jualan komputer, bohongin klien bisa. Oh ini loh metode yang paling baru. Sekarang jualan komputer yang lebih tahu siapa? Kliennya. Dia sudah Google dulu. Ini versi Asianya jelek pak, katanya fail product. Ini yang Eropa baru bagus. Sudah tahu dulu, kita tidak tahu. Penjual kalah dengan pembeli. Yang kedua apa? Semakin empower, semakin hebat sekarang. Ya. Yang voting itu yang membela, yang menentukan pemenangnya American Idol, Indonesian Idol siapa? Yang pengunjung, orang. Kalau orang bilang bagus, ya bagus. Kalau enggak, ya enggak. Jadi tergantung dari kita, bukan lagi tergantung dari mereka, milik perusahaan. Kita lihat, klien kita semakin apa? Skeptical, enggak percayaan. Ya. Dibilangi iklan bagus, enggak tentu bagus. Ya. Jujur saya cerita kemarin saya ketemu sama Eka, waktu kita diskusi masalah seminar hari ini, saya tanya dulu, Mas Eka, sampai ini jualan saya bener-bener apa enggak sih? Oh iya loh, bener Pak San, kalau enggak percaya boleh dicek. Ya saya terpaksa ngecek. Karena sekarang ini bener dan tidak susah. Ya. Saya ingat saya pergi ke tempatnya sebuah Ace Hardware. Saya mau beli pompa gitu. Saya beli pompa gitu.
bingung, ada pilihannya 1,5 juta, 1,800.000, 2,200.000 ya. Saya tanya penjualnya, Mas yang bagus yang mana? Dan penjualnya tidak berani bilang, ya Pak semuanya sama-sama bagus, yang jual soalnya dia ya. Saya bingung mau milih yang mana. Tiba-tiba ketika saya bingung ada orang lewat, orang tua saya tidak kenal siapa, dia bilang, Pak ya, jangan beli yang paling murah Pak, saya beli itu sebulan jebol, Bapak beli yang paling mahal, lebih mahal sedikit, tapi teman saya 3 tahun dipakai tidak pernah berhenti dan sampai sekarang masih kuat, dan dia jalan lagi gitu. Saya tidak tahu siapa dia ya, akhirnya nurut apa enggak? Nurut, padahal tidak kenal. Siapa tahu lah combe ini ya. Kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak ngerti sama sekali, akhirnya ya kita beli, kita percaya sama orang lain, kita percaya sama stranger zaman sekarang ini ya, karena menurut kita itu lebih logical ya. Makin skeptical, orang itu semakin skeptis, tidak percaya lagi. Anda percaya sama iklan? Tidak. XL paling murah, apa paling murah? Sekali SMS gratis sekian puluh ribu kali. Temenan tak? Iya toh. Tidak mungkin toh, bohong kan? Iya toh. Apalagi yang percaya bahwa tanpa modal, tanpa segala bisa kaya raya dengan cepat. Tidak ono. Ya. When something is too good to be true, it is not true. Percaya saya. Ya. Hidup ini sulit, iya. Ya. Yang ngomong hidup itu mudah itu bacotnya kegampangan ngomong gitu ya, sulit ya. Jadi jangan percaya ya. Saya selalu bilang hidup ini sulit, kerja itu susah gitu ya. Sering gagal. Saya ngajar di Universitas Putra ketika bicara tentang entrepreneurship, saya bilang di sini ini entrepreneur 10 yang nyoba start, saya yakin 9 gagal dalam 5 tahun pertama. Saya dimarahi, Pak Bapak tidak kasih motivasi lu, ini yang benar ya. Anda dibilang ini gampang, ini mudah, cepat kaya, tidak ada, sudah percaya saya tidak ada. Apalagi kalau ini lo pakai emas ya toh, bunganya 2% sebulan, waduh, gak ono, Leono Subuhan dia utang sama BCA dia beli sendiri, betul tidak? Betul. Kalau gampang beli properti tidak pakai apa-apa, ngapain dia bikin seminar? Beli aja properti banyak di jalan, iya kan? Tapi karena dia tidak bisa ya, dia akhirnya seminar. Gampangan jual seminar dan membodohi orang-orang yang mau dibodohi daripada beli properti, itu menurut saya. Itulah pendapat saya. Semakin connected, semua orang connect, semakin time press, semakin tidak punya waktu, ya. Dan semakin demanding. Klien ini semakin saya mau tahu betul apa tidak, ya. Semakin loyales, maksudnya apa? Tidak loyal lagi. Sekarang klien itu kalau dibilangin sama temen nanya hargamu berapa lebih mahal. Kalau harga sama beli sama temen, oke? Harga lebih mahal sedikit beli sama temen. Kalau harga lebih mahal banyak, temen ditujek beli sama orang lain, ya. Itulah kita, nggak mau kita sama orang lain ya. Ahead of you, klien sering lebih pintar dari kamu dan forgiveness. Jadi mereka tidak pernah forgiving lagi. Kalau perusahaanmu salah ya aku tidak beli lagi sama kamu ya. Jadi kasus itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Anda lihat Gangnam Style ya toh? Ya, kalau belum ada yang tahu Gangnam Style, tahulah gitu ya. Inilah rekor yang tergila. Jadi sekarang penyanyi elek ini ya toh 35 tahun lembu jemblung gitu ya. Ya. Yang jauh dibandingkan K-pop lainnya. Oh iya, buat teman-teman hari Senin boleh mendengarkan Mas FM di 5 kota. Saya akan memberikan seminar tentang bagaimana pebisnis bisa belajar suksesnya K-pop dan suksesnya Psy. Psy itu Gangnam Style, ini Psy ya. Kalau Anda lihat, dia bilang apa? Dress classy, dance cheesy. Inilah datanya dia. Ini saya ambil ketika beberapa hari lalu, jadi telah. Ini view-nya sekarang sudah 816 juta. Rekor dunia untuk film yang dilihat di YouTube, rekor dunia untuk YouTube yang di like terbanyak, like-nya 5 juta lebih, world record ya. 814 juta itu 3,5 kali penduduk Indonesia nonton deh semua, gila ya, luar biasa gilanya. Di CNN bahkan Perdana Menterinya Korea waktu itu meeting di depan bilang ya, sampai dengan bulan Juni saya adalah lelaki yang paling terkenal di Korea. Sekarang saya bukan lagi, kalah website. Ini waktu dia bikin flash mob di Paris, 20 ribu orang datang cuma untuk dansa 10 menit. Mari itu pulang, gila ya, kita bayangkan. Ya dansa pakai kayak kuda gitu ya. Yang belum bisa nanti Pak Soli boleh coba ya. Nah inilah yang terjadi. Jadi dunia ini sebetulnya yang mensupport dia apa? Internet, ya, YouTube, Facebook dan lain-lain. Satu orang dengan support internet bisa jadi sesukses itu yang terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Kita sudah jalan, kita sudah sampai pada masa ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak akan memberikan kepada Anda bahwa Anda akan menjadi mudah, akan sukses, mainan saham besok lusa kaya raya. Ya. Yang saya ingin Anda adalah, coba kita disimak beberapa poin yang saya share dengan Anda sebelum kita masuk nanti dalam sesi yang lebih teknikal ya. Yang pertama menurut saya, stay hungry, stay foolish. Ini
Ini katanya Steve Jobs ketika dia melakukan inauguration speech di Stanford 2005 ya, waktu dia mati jadi terkenal lagi. Sebetulnya bukan kalimat dia, dari katalog. Jadi dia bilang stay hungry, stay foolish. Selalulah merasa diri Anda bodoh. Jangan merasa aku ini hebat, aku ini pinter ya. Saya sering memberikan, saya kebetulan mengurus 2 sekolahan S1 di Malang dan di Bali ya. Yang selalu saya tekankan kepada mereka ketika lulus adalah jangan merasa sudah lulus itu selesai belajar ya. Sudah lulus itu selesai sekolah, belajarnya mulai. Pertanyaan kita adalah sekarang hari ini sudah mau Desember akhir, Januari 1, Anda catat kira-kira selama setahun 2012 Anda belajar apa? Apa yang membuat Anda akhir tahun 2012 menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan akhir 2011? Kalau Anda tidak terjadi pembelajaran, itu bahaya menurut saya. Karena apa? Zaman ini jalan terus, hidup ini jalan terus. Orang lain lebih cepat dari Anda. Ya. Kita kalau tidak mau belajar, kita mati. Ya. Memang belajar itu suatu keharusan. Jangan mikirkan sekolah, jangan mikirkan seminar. Ya. Belajar itu tidak hanya seminar, baca buku, lihat YouTube, nonton bioskop, ya. Sharing dengan teman-teman yang lebih pandai, itu belajar. Stay hungry, stay foolish. Poin yang pertama. Poin yang kedua, get network, involve everyone, bring in expertise. Jadi zaman sekarang itu, saya cerita dulu ya. Zaman sekarang itu bukan orang yang paling pinter yang menang, ya. Tapi orang yang bisa mengombinasikan A tambah B tambah C, ulang dari F, kita bersahabat dengan G, kita jual kepada C, dan kita profit. Itu zaman sekarang. Orkestra, kemampuan kita menggabungkan beberapa kemampuan orang dari satu. Kalau kita mampu mendapatkan ilmu dari sini, sharing dengan sahabat dari sini, joinan dengan teman dari sana, dijual ke Amerika, di-upgrade di sini, dan seterusnya. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi kita butuh bandwidth lebar, butuh tahu orang, butuh kenal ini, butuh tahu sesuatu. Tidak bisa lagi kita hanya bergantung pada kemampuan satu orang. Kalau si A jagoan, kita ambil si A, kita panggil, kita sharing dari dia. Kalau ternyata si B adalah orang yang sangat ahli, biarlah si B membantu kita sharing di tempat kita. Ya. Sekarang ini dibutuhkan orkestrating, ya. Tidak selalu. Jadi kalau Anda tahu bahwa info itu lebih bagus dari market A, cari dari market A. Anda tahu market B ada orang ahli, cari dari market B. Kita tidak bisa lagi tahu semuanya, karena sekarang ini informasi sudah datang ke tangan kita semua. Ya. Sekarang ini semua kita pada information overflow. Anda mau info apapun ada. Ya. Bahkan true story, saya di Amerika, ledeng itu rusak. Tahu caranya belajar ledeng? Masuk YouTube, kamu cari plumber teknik, keluar. Jadi caranya buka ledeng itu ada di YouTube. Ya, true story. Kemarin, ya, istri saya browsing Sephora.com. Jadi ini Sephora ini alat make up dan lain-lain toko di Amerika. Begitu dia masukkan kredit cardnya, namanya ke login ke Sephora, semua pembelian dia yang pernah dilakukan di Sephora 5 tahun terakhir keluar semua. Gila. Jadi kalau kamu mau mengulang beli lipstick warna ungu gitu ya, sudah nggak usah nyari lagi, di sana sudah ada. Kamu pernah beli kapan? Di mana beli? Kamu bisa order online. Ya. Sekarang itu internet sudah sangat sakti, semua jalan melalui situ. Dan kita masih ketinggalan. Ya. Saya kemarin manajer saya tegur, kamu itu manajer boy ya pakai BlackBerry. Pak nggak perlu BlackBerry. Loh, kamu itu nggak perlu BlackBerry. Buku beli BlackBerry kamu udah gitu ya. Ini yang terjadi ya. Hati-hati. Ya. Jadi kita harus mulai berubah. Nah, kita harus melakukan sebuah networking. Jadi nanti saya punya tip adalah kalau makan siang, kalau ada cafe break, bawa kartu nama. Kalau enggak salammu dewe, goblokmu dewe ya. Tukar 5 kartu nama sama orang, kenalan 5 orang. Pak, gimana? Kenalan yuk. Enggak apa-apa. Mungkin tidak perlu diteruskan, mungkin bisa diteruskan dalam bisnis berikutnya. Networking jadi key advantage. Next. Nah, structural collaboration. Nah, saya selalu bilang bahwa bekerja sama itu harus punya struktur yang baik. Ya. Saya tidak bilang harus mengenai IGE. Jadi IGE ini strukturnya sudah langsung dia punya di New York, punya di mana. Tapi structure ini penting. Kita penting untuk tahu siapa yang ahli di mana. Saya harus mencari siapa bila terjadi sesuatu. Jadi kita butuh berkoordinasi, bekerja sama secara struktur. Next, nah ini. Saya suka ini ya. Ini baru saya bikin. Ini slide pertama kali saya tunjukkan hari ini ya. Saya ditanyain orang, Pak Tanadi, kalau saya mau anak saya kuliah apa yang paling baik? Ya, pertanyaan yang paling sering saya terima.
Pak, anakku ini mau kuliah apa yang paling baik? Ada yang bilang, Pak, saya ini mau berbisnis, bisnis apa yang paling baik? Saya tidak tahu bisnis apa, karena setiap orang punya market yang berbeda. Tapi 3 guideline ini penting. Kamu harus nyari yang sulit. Kenapa nyari yang sulit? Karena yang mudah sebentar ditiru orang. Ya. Saya punya banyak sejarah tentang, saya punya seorang sahabat di Semarang, buka warung sate, ya, pakai mobil kuno, satenya itu 8 macam, bumbunya 4. Lakunya luar biasa. Bulan depan dia buka 1 lagi, jadi 2. Wah, lakunya luar biasa. Bulan berikutnya ada orang bikin 8 yang sama persis dia. Kenapa? Karena mudah untuk menembak itu. Barang yang mudah ditiru akan ditiru orang. Karena itu yang harus Anda pelajari sesuatu yang sulit. Jangan nyari yang gampang. Semakin sulit semakin baik. Oke? Yang kedua, jangan yang terlalu banyak dipakai orang. Walaupun sulit, kalau semua orang bisa, percuma. Ya. Saya punya seorang sahabat dokter gigi, saya tanya, kamu apa? Iya Pak, sekarang jadi dokter gigi itu, padahal dokter gigi itu sulitnya setengah mati. Tapi sekarang terlalu banyak dokter gigi Pak, persaingannya tajam sekali. Artinya untuk jadi dokter gigi sangat sulit, tapi banyak pada dokter gigi banyak. Jadi dokter gigi bagus apa enggak? Bagus sih, tapi tidak terlalu bersaing juga, karena terlalu banyak orang yang jadi dokter. Ini sharing pengalaman. Jadi carilah yang tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang mampu, tapi sulit, jangan yang gampang. Ya. Kalau ada pokoknya kalau gini kamu ini tidak bisa. Dan yang ketiga, yang ada marketnya, ada pasarnya, ada duitnya bahasanya. Ya. Kalau Anda mencari sesuatu yang mudah, ditiru orang. Kalau Anda mencari sesuatu yang sulit, di mana orang lain semua bisa, tidak berguna juga, jualnya tidak bisa. Tapi kalau Anda bisa dua-duanya, tapi market tidak membutuhkan, percuma juga. Jadi saya selalu bilang, saya tidak tahu kamu anakmu masuk jurusan apa, tapi pikirkan ini. Ya. Cari sesuatu yang sulit, cari yang tidak banyak orang melakukan, dan cari yang marketnya masih besar. Itu yang penting menurut saya. Nah silakan Anda mikir sendiri, buat saya apa? Yang 3. Dan katanya begini, orang selalu memikirkan comfort zone. Saya ini sudah nyaman Pak, saya sudah punya gaji besar Pak, saya tidak mungkin melakukan lagi Pak. Dan ini benar, saya ketika lulus MBA, saya kontrol waktu saya, sorry, ada 7 menit. Saya ketika lulus MBA ya, di University of Chicago, saya bicara dengan teman-teman ya. Hey, my friend, I told you one thing. If I finish my MBA before I started my business, saya tidak akan start bisnis saya. Tahu terlalu banyak itu bahaya. Kita itu kan dulu goblok-goblokan nyoba ya toh. Ini ternyata bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Ya. Dan banyak dalam kehidupan itu begini ya. Pengalaman saya ya. Saya punya toko komputer. Saya buka di Malang. Ya, saya buka di Malang. Waktu buka di Malang, saya sering ke Malang. Ketika saya sampai di Malang, saya dikenalkan orang untuk berbisnis pendidikan. Oke. Ternyata toko komputer saya tidak laku dan tutup. Tapi bisnis pendidikan saya berkembang. Ini yang terjadi real life. Yang menarik adalah kalau saya tidak buka toko komputer di Malang, saya tidak akan kenal teman saya yang bisnis di pendidikan. Bisa nangkep ya? Nah, ternyata bisnis komputer saya tutup, bisnis pendidikan saya berkembang. Kalau seandainya saya orang sakti yang terlalu pinter, sekolah S3, saya lihat bisnis pendidikan, bisnis komputer di Malang. Wah percuma bisnis di sana, toh nanti gagal. Saya tidak akan buka. Tapi kalau saya tidak buka yang di Malang itu, saya tidak akan kenal teman saya yang kerjai pendidikan dan saya berbisnis pendidikan. Itu poinnya. Jadi sering dalam kehidupan ini kita punya planning satu, di tengah perjalanan kita menemukan option yang jauh lebih baik. Ya. Jadi menurut saya kalau Anda punya sesuatu coba aja, tapi jangan terlalu berisiko. Ya. Saya selalu bilang sama orang, coba kan wis. Tapi saya dimarahin sama teman saya, Pak, Bapak hati-hati loh. Nanti anak-anak itu tahu-tahu orang tuanya punya rumah digadaikan, utang uang dan dibisniskan. Nggak boleh ya. Karena risikonya terlalu besar. Dalam risiko yang masih bisa ditanggung, kita coba. Dan jangan masuk dalam comfort zone. Wah, aku sudah enak. Ya. Orang kalau sudah kuliah besar, terus kerja di tempat yang bagus, ya, gajinya sudah 30 juta sebulan, dikasih mobil, dikasih segala macam, disewain rumah, terus males kerja lagi. Ngapain buka toko? Itu yang terjadi. Karena itu saya selalu bilang, hati-hati. Hati-hati Anda diam di comfort zone Anda. Ketika Anda di comfort zone Anda sudah merasa nyaman, berbahaya buat Anda untuk jangka panjang. Next, hidup ini pilihan. Ya, hidup ini pilihan. Life is a choice. Anda mau nganggur, tidak apa-apa. Anda tidak mau kerja, tidak apa-apa. Anda tidak mau melakukan apa, it's yours. Ya. Saya tidak butuh duit untuk seminar, saya punya cukup. Tapi saya seneng kok, saya lakukan. Ya. Jika apalagi kalau duitnya banyak, lebih senang lagi. Inilah kehidupan. Artinya kita harus mempunyai pilihan. Saya mau ini, saya mau ini. Kita harus bisa dulu.
Kalau enggak, kita tidak tahu mau apa. Nah, make change your priority. Saya selalu bilang harus berubah. Perjalanan saya pertama kali buka toko komputer. Sudah buka toko komputer, buka pendidikan komputer. Sudah pendidikan komputer, sekarang saya kerjain SEM Design, website design. Kebetulan hari ini ulang tahun SEM Design yang ke-14 ya. Jadi kita ulang tahun yang ke-14. Lalu kita buka lagi foto studio. Foto studio tidak jalan, tutup. Ya. Saya buka bimbingan belajar tahun lalu, gagal. Loh, saya ya gagal. Ya tidak apa-apa, itu memang bagian dari bisnis. Tapi kita coba lagi, kita coba sesuatu yang baru lagi. Ya. Jangan sampai Anda berhenti. Ya. Change is a priority. Oke, ini adalah Anda kalau dari comfort zone, lalu harus bergerak menjadi flow. Flow itu merasa nyaman dan enak. Dan yang terakhir, kita masuk ke improvement. Kita harus selalu memperbaiki diri kita. Nah, ini lelucon dan sesudah itu satu cerita dan saya finish 5 menit lagi ya. Ini di Belanda. Di Belanda ini ada urinoir, tempatnya orang laki pipis ya. Maaf ini buat ibu-ibu, ini orang kencing ya. Lalu di bawah ini selalu kececeran dari kotor. Kalau Anda lihat sekarang teman-teman yang laki itu ada plastik tambahan ya. Ternyata ada orang yang inovasi, dia menemukan satu rahasia kecil ya. Ternyata sama orang ini dikasihin stiker, stikernya berupa stiker laler ya. Sehingga sekarang para laki-laki pipis nembaki laler, cos ya. Cecerannya sudah tidak begitu banyak ya. Jadi ternyata ini true story ya. Nah, kenapa saya cerita ini? Jadi ditembak lalernya, gitu ya. Kenapa saya cerita ini? Karena apa? Karena menurut saya getting more by doing less. Kalau kita tahu caranya, kita akan menjadi lebih baik. Oke, last slide. Sebuah cerita 3 menit. Saya punya seorang tante. Tante saya ini suka masak nasi goreng. Ketika dia sudah 10 tahun masak nasi goreng. Pertama kali dia masak nasi goreng, dia kasih ke anaknya. Ini loh, mami masak nasi goreng. Anaknya bilang apa? Mam, nasi gorengnya kurang asin. Dan maminya marah. Kamu mau makan? Nggak mau, nggak usah makan. Seminggu lagi dia masak nasi goreng lagi, dia kasihkan keponakannya. Keponakannya bilang, tante, kok nggak ada telurnya? Dia marah. Nggak ada telur gimana sih? 3 piring itu pakai 5 telur. Kok bisa nggak ada? Kalau kamu nggak mau pulang aja di rumahmu, nggak usah makan di sini. Bayangkan orang seperti ini dalam 10 tahun bisa nggak membuat nasi goreng lebih enak? Nggak bisa. Karena apa? Nggak mau maju, nggak mau memperbaiki diri. Oke? Zaman sekarang banyak orang seperti ini. Kalau Anda kuliah dulu atau Anda sekolah di SMA atau di kuliah, saya tanya, dosen yang ngajar kamu dari 30 dosen, berapa yang enak? Tidak lebih dari 3, 1, 2, atau 3, betul? Lah ini benceno, tambah profesor tambah benceno, ya toh? Kenapa? Karena ketika Anda ketemu profesor, ditanyain, Pak saya nggak ngerti, profesor jawabnya apa? Kalau mau dengarkan, kalau nggak mau keluar saja. Ya. Kalau saja tante ini masak nasi goreng, dan dia masak sama anaknya bilang kurang asin, dia balik ke dapur lagi, tambahin kecap lagi sedikit, dimasak lagi. Dan anaknya bilang, iya mam, sekarang sudah enak. Dikasihkan ke keponakannya bilang, tante kok tidak ada telurnya. Tante ini bilang, kamu tahu itu pakai 5 telur. Anaknya bilang, tante kalau di rumahku telur itu digoreng dulu sampai jadi dadar telur, baru nasinya dimasukkan supaya kelihatan telurnya banyak. Tante ini nyoba, sekarang telurnya banyak. Lalu kok udah wangi, dia masuk ke restoran tanya, mas supaya wangi itu rahasianya bikin nasi goreng apa? Oh pakai apinya yang besar. Dia pulang masak pakai apinya yang besar, gosong. Ya kadang-kadang kan selalu seperti itu. Nah setelah gosong dia tanya lagi, mas kok gosong mas? Oh iya harus digoreng dengan cepat. Dia goreng dengan cepat. Ternyata nasinya masih merungkul. Tanya lagi sama orang restoran, kasih sogok 50.000 diajarin. Masak nasinya nanaknya pakai menanak nasi yang kemarin, jangan masak nanak nasi hari ini. Jadi Anda menanak kemarin dibuat ibu-ibu mengangguk berarti benar-benar sering masak nasi goreng dan jawabannya benar ya. Jadi kalau Anda lihat benar, ternyata dimasak dan